Herodes mengizinkan penyaliban itu karena dia mengaku anak Allah. Tapi kalau kamu lihat dalam jalur Alkitab, penghujatan ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah itu ketika dia disidang di Sanhedrinnya Yahudi. Imam besar Itu. Kayafas, di depan Betul. Imam besar Kayafas. Ya, karena bagi orang Yahudi pada masa itu dia menghujat Allah karena apa? Karena pengakuan dia sebagai anak Allah itu adalah makna ilahi. Tapi ketika mereka mengadili Kristus di bawah menuju ke pengadilan Pontius Pilatus sampai Herodes, itu dikaitkan dengan politik. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Penyaliban Yesus dulu oleh Raja Herodes ya pada saat itu ya. Jadi dia disalib karena mengklaim bahwa dia adalah anak Allah gitu. Jadi ketika ia disalib, dan sebenarnya bisa dikatakan mereka penasaran apakah dia ini benar anak Allah. Jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari kayu salib itu. Namun pada kenyataannya ketika Yesus itu bangkit menampakkan dirinya lebih utama kepada Maria Magdalena, sedangkan sasaran utama yang penasaran itu pada saat itu ya para raja itu ya, mereka penasaran siapa sih Yesus ini sebenarnya, apakah dia ini benar-benar anak Allah gitu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, mengapa dirinya itu ketika bangkit dan dia menampakkan dirinya itu bahwa dia sudah bangkit dan dia naik ke surga, seharusnya sasaran utama itu adalah orang-orang yang menyalibkan dia atau pemegang otoritas kerajaan pada saat itu. Itu saja Kak yang mau saya tanyakan. Ya. Dia menunjukkan diri kepada semua orang, bukan hanya kepada Maria saja. Silakan Timothy. Tanggapan saya begini, pertama ketika kamu bilang Herodes mengizinkan penyaliban itu karena dia mengaku anak Allah. Tapi kalau kamu lihat dalam jalur Alkitab, penghujatan ketika Yesus mengaku sebagai anak Allah itu ketika dia disidang di Sanhedrinnya Yahudi. Imam besar Itu. Kayafas, di depan Betul. Imam besar Kayafas. Ya, karena bagi orang Yahudi pada masa itu dia menghujat Allah karena apa? Karena pengakuan dia sebagai anak Allah itu adalah makna ilahi. Tapi ketika mereka mengadili Kristus di bawah menuju ke pengadilan Pontius Pilatus sampai Herodes, itu dikaitkan dengan politik, bukan lagi tentang teologi. Di politik dia mengatakan orang ini sebagai bencana karena mengaku sebagai Mesias. Raja kami bukan dia, raja kami ini adalah kaisar katanya. Jadi mereka ini bercabang lidah. Nah, jadi konteksnya ketika dia menghadapi Sanhedrin itu masuk teologi yang diimani dalam ajaran Yudaisme. Tapi ketika masuk kepada pengadilan orang-orang Romawi pada waktu itu, kenapa? Karena orang Yahudi tidak bisa semena-mena menghakimi. Itu harus sesuai dengan pengadilan yang dilakukan oleh yang dijajahnya, yaitu orang Romawi pada waktu itu. Mereka mencari akal dengan cara apa? Dengan menuduh dia mengaku sebagai Mesias. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada masa itu sudah mulai gatal ya kalau dengar kata Mesias. Mereka berpikir orang-orang Israel ini akan memberontak kalau sudah ada dengar Mesiasnya. Malah tiba-tiba orang Israel menunjuk Mesias yang akan menolong mereka untuk diadili. Suatu hal yang mungkin aneh bagi orang-orang Romawi pada waktu itu, termasuk Pontius Pilatus. Tetapi hal ini juga menjadi penggenapan di mana Kristus akan diadili oleh orang yang dalam Mazmur 22 itu sebagai ANJING. Itu sebenarnya sindiran terhadap orang-orang pagan seperti Romawi pada waktu itu. Nah, lanjut kepada pertanyaan kedua. Terkait dengan ini ya, kenapa Kristus menampakkan diri kepada orang-orang yang mungkin pengikutnya, bukan langsung kepada raja-raja atau orang-orang yang mengadilinya? Alkitab tidak menyoroti hal itu. Kenapa? Karena Yesus pernah mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena engkau menampakkan kerajaan Allah itu bukan kepada orang besar, tapi kepada orang kecil. Poin pertama, dari orang-orang kecil dulu, dari orang-orang terpinggir dahulu. Bahkan Yesus mengambil para muridnya itu dari orang-orang yang bukan statusnya itu tinggi.
status rendah lah, dikatakan seperti itu. Bahkan Yesus datang dari Nazaret, suatu kota yang tidak terpandang, tetapi suatu saat akan menjadi terpandang di dunia. Jadi Yesus memulai itu dari hal yang kecil, paling kecil. Karena Yesus merendahkan diri, totalitas merendahkan dirinya. Untuk apa? Agar dia ditinggikan di hadapan Allah Bapa. Nah, lalu yang kedua, Yesus pernah mengatakan ketika bersama Thomas, berbahagialah, kamu melihat aku, dalam Yohanes 20 itu, kamu melihat aku, lalu kamu percaya. Berbahagia lagi orang yang tidak melihat namun percaya. Melalui apa? Melalui apa yang disampaikan dan apa yang didengar mereka. Poin kedua adalah bukan semua harus dari penampakan. Bahkan Yesus pernah menyindir orang-orang Yahudi yang selalu meminta tanda. Contohnya dalam Lukas 16, ketika si yang dalam Lukas 16 itu, orang kaya mengatakan, suruhlah Lazarus itu supaya bangkit dan memberitahukan orang-orang di rumahku, karena masih ada 2 atau 3 orang yang ada di rumahku, agar jangan sampai ke sini. Tuhan tidak selalu mengizinkan dengan penampakan-penampakan, tapi dengan pemberitaan. Ada Taurat Musa, kata Tuhan Yesus Kristus ya, penggambaran dari Abraham ini. Ada Taurat Musa, ada kesamaan nabi-nabi. Jadi tidak selalu harus penampakan ini. Nah, pernyataan atau penampakan ini, penampakan Kristus dalam kasus ini ditunjukkan kepada orang-orang terdekat Kristus, karena mereka di waktu itu sudah mulai putus asa karena gurunya tidak ada. Mereka pikir gurunya ini sebagai pembebas. Ternyata Kristus bangkit, dan akhirnya mereka kembali dari harapan mereka yang dulunya Mesias politik, sekarang Mesias dalam pengertian apa? Mesias rohani, raja di atas segala raja itu. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa mulai dari Maria Magdalena? Hal yang menarik dalam tradisi timur, Maria Magdalena dikenal sebagai Apostola Apostolorum, rasul dari segala rasul. Pada zaman itu, perempuan itu sangat direndahkan loh. Bahkan hampir mirip dengan status hukum muslim. Perempuan itu setengah pengadilannya diterima daripada hukum laki-laki. Bahkan dalam tradisi Yahudi ada yang mengatakan, Talmud ya, diceritakan bahwa aku bersyukur kepadamu ya Allah, engkau menjadikan aku ini laki-laki bukan perempuan, terang bukan gelap, bangsa ini tapi bukan bangsa Goyim, Israel tetapi bukan Samaria. Kalau nggak salah seperti itu, 3 kata itu. Kawan-kawan bisa baca dalam buku itu, Reinventing Jesus atau apa ya, bukunya warna biru, itu menghadapi kalangan ateis. Nah, ternyata kutipan-kutipan itu diceritakan kenapa Yesus memulai dari perempuan sebagai saksi pertamanya, karena ingin mengkritik Yahudi. Orang-orang pada zaman itu, perempuan itu memiliki hak di hadapan Allah. Perempuan itu dapat menjadi pewarta Kristus, bahkan menjadi pewarta pertama. Bahkan dalam tradisi, Maria Magdalena itu pernah menghadapi Kaisar Tiberius ya, kalau saya nggak salah. Dia mengatakan, aku ingin menceritakan kebangkitan Kristus kepadamu. Lalu Kaisar Tiberius tertawa dan mengatakan, aku tidak percaya kepada kebangkitan. Itu ada suatu hal dongeng yang biasa, suatu dongeng yang sangat aneh bagiku. Lalu Maria Magdalena mengambil telur di situ karena ada festival telur ya. Dia mengatakan, lihatlah telur yang mati ini, akan ada tanda kebangkitan sama seperti yang kuceritakan kepadamu. Tiba-tiba telur itu merah dan menunjukkan ada tanda-tanda kehidupan. Makanya kan sampai sekarang kan ada tuh peristiwa telur Paskah, karena mengikuti tradisi ini. Maria Magdalena itu dalam tradisi suci. Jadi sekali lagi, esensialnya kenapa perempuan? Ya karena pada masa itu perempuan dianggap rendah status hukumnya menurut hukum Yahudi pada masa itu. Jadi Kristus mengembalikan kodrat perempuan yang seolah-olah direndahkan, ternyata mereka memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Begitu ya. Silakan Kak Ilya. Sedikit lagi, sebenarnya sih udah ketemu sih jawabannya, karena memang perempuan itu ya orang yang terendah ya, jadi ya Yesus lebih mengutamakan orang yang lebih rendah gitu ya. Namun sedikit lagi nih yang mau saya karena begini, kemungkinan kalau Yesus ya menyatakan dirinya dan sudah bangkit naik ke surga kepada para orang-orang yang mengadilinya pada saat itu, mungkin raja mengajak semua warga di sekitar itu, mengajak, loh ini loh Mesias yang benar itu. Jadi ya kita tak usah menghujat lagi, tak usah ragu lagi, ini Allah kita yang benar. Mungkinkah seperti itu? Kalau secara logika mungkin saja bisa seperti itu, tetapi itu bukan rencana Allah. Karena Allah melihat manusia itu berproses, bukan selalu tindakan dengan penampakan-penampakan. Makanya kalau kita lihat dalam kisah para rasul pasal 1 ya,
Petrus atau Rasul siapa yang mengatakan, Guru, apakah engkau siap untuk untuk menyempurnakan bangsa ini? Betul nggak ya dalam Kisah Rasul 1 itu? Tapi Yesus mengatakan, apa yang menjadi rancangan Allah itu bukan rencanamu. Jadi kenapa Allah tidak, kenapa Kristus tidak selalu mengizinkan dalam pemikiran manusia yang sempit pada zaman para rasul itu, seolah-olah dengan suatu penampakan itu dapat terselesaikan. Ya, karena kalau kita lihat ada peristiwa di mana juga orang-orang yang bangkit dari kubur itu kan pernah bertemu dengan orang-orang di sekitar itu. Pastinya ahli Taurat pun juga tahu dari kesaksian-kesaksian orang ini. Mereka mendengar enggak? Malah mereka masih tegar tengkuk bahwa Kristus itu tidak bangkit. Bahkan ketika mendengar kebangkitannya dalam Matius 28 itu, dia meminta prajurit yang menjaga kubur Kristus dengan bayaran atau upahan. Jangan sampai berita ini tersebar luar, tapi beritahukan kepada mereka, para murid mencuri mayat gurunya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah peristiwa di mana Allah supaya manusia itu mengenal itu bukan bersifat instan, tapi sifatnya itu bertahap, mulai dari pendengaran dulu. Saya rasa seperti itu sih ya. Ya, makasih Pak. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, gitu ya. Udah. Ya, makasih Kak Elia, Kak Timothy.